Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan hari ini kita memenuhi undangan para pengurus kelompok tani se-Kecamatan Karangmojo untuk bertemu dan berdiskusi tentang pengembangan alpukat di Gunung Kidul, khususnya di Kecamatan Karangmojo. Kita ikuti seperti apa obrolan kita bersama mereka. Acara saklajengipun yang sosialisasi dari alpukat Pandalu, lajeng sambutan saking BPP, lajeng sambutan saking Bapak Panewu, saking Purwomadya lan Usana tansah tinuntun wonten ngersanipun Pangeran ingkang Maha Kuwasa kanthi lenggah ingkang prayogi saha manut kapitadosanipun kita piyambak-piyambak. Sumangga ndedonga pambuka kita dherekaken. Kula laporaken wonten ngaranipun kemitraan Alpukat Panjalu Nubile yang di Kapanewon Karangmojo ini ada 9 desa. Kebetulan hari ini yang izin dari desa Ngawes dan Nipa. Lingkungan ya, wonten ya. Terus 2 desa ingkang sapunika nembe izin Wong desa mangke wonten sosialisasi menapa kula namung nderek saestu, kula namung matur nuwun saestu awit ing titiwan menika kula matur nuwun sanget karawan saking kemitraan Alpukat Panjalu Lan sedaya anggota Gapoktan wonten ing Kapanewon Karangmojo. Nggih, ingkang kula hormati lan sedaya rencang-rencang dari tim Alpukat Panjalu yang kami banggakan. Berbagai macam jenis alpukat. Alpukat yang pertama tadi ada kendil, ada miki, ada aligator, seperti itu Bapak. Jadi ini sebagai pembukaan dari kami terkait dengan pengenalan alpukat. Nun sewu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya kelahiran Panggang. Teman-teman saya banyak di Karangmojo dan Bonjong. Saya putra Gunung Kidul asli dan dari tahun lulus SMA, STM, saya merantau ke Jakarta sampai hari ini. Kemudian jatuh ke pertanian itu semenjak 7 tahun yang lalu, Pak. Saya berkecimpung di pertanian. Terakhir saya di alpukat, Pak. Dari sejarah itulah akhirnya saya punya sedikit kemampuan untuk bagaimana memanajemen sebuah perkebunan skala luas. Kemudian kami pernah hancur di singkong, Pak. 3 tahun kami kerja keras nggak hasil, Pak. Tetap aja kebijakan membuat petani singkong hancur. Hanya tahun ini sepertinya petani singkong agak lega bernapas, harganya mulai naik, Pak. Kemudian di bawang putih juga kebijakan stop impor, kami ikutin program itu, kami tanam puluhan hektar dari Sembalun sampai ke Jawa Barat saya belajar. Kemudian kenapa di alpukat? Jadi nanti 50-100 tahun yang akan datang kita hanya punya 5%, maksimal 10% lahan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Dan itu membuat saya jadi nek ngene carane anak putuku bakal kere permanen. Akhirnya saya kemudian mengumpulkan teman-teman. Ayo, saya punya satu komoditi yang sepertinya akan sulit dibendung oleh kapitalis. Apa itu alpukat? Dari itulah saya berkesimpulan ini saatnya bikinlah program penanaman alpukat berbasis aku duwe wite, duwe teknologi ini, biar saya yang riset, biar saya mengelola, tapi yang nanam kudu masyarakat. Dari situlah Pak, akhirnya pergerakan ini kita mulai. Kenapa sekarang di Gunung Kidul? Satu waktu saya bawa bibit 1 truk, Pak, yang sudah kami sambung. Saya tanam di Semanu, di Patok, di Palian, dan di Panggang. Satu orang saya kasih 20
pohon saudara saya. Dari 20 pohon itu 17-nya mati, 3-nya sekarat. Alasannya semua banyu dan banyu. Akhirnya suatu ketika Gusti Allah baik sama saya dibukakan lah, ada ikro. Tanaman saya ini nggak mati Pak, tapi tukul tunas di bawah sambungan, dan itu ternyata luar biasa bagus. Saya kepikiran, oh alah jebuling Gunung Kidul kira gelem nek disambung. Dia Gunung Kidul itu harus ditanam dari seedling, dari biji. Karena satu, karakteristik tanahnya karkas. Kedua, kandungan air tanahnya minim. Ketiga, perawatan tanaman buah itu tidak populer. Jadi di kita urung kulino ngerawat tanduran buah. Tandur ya wis. Nah itu jadi dilema buat saya. Ketika saya pingin orang lain nanam, ternyata wah kira raiso, harus saya ajarin. Alih-alih saya memberikan pengajaran, mendingan tak rubah bibitnya menjadi seedling. Dan alhamdulillah Pak, hari ini kita sudah tanam 4.000 pohon di 7 kecamatan. Panggang, Palian, Rongkok, Tepus, Patok, Klayen, dan Karangmojo, Pindul. Dan itu semua seedling. Dan dari 4.000 itu laporan yang kami terima tidak ada nyampe 50 pohon yang mati. Dan semua bertumbuh optimal. Padahal banyune yo kurang. Padahal nutrisinya yo pas-pasan. Padahal perawatannya yo asal-asalan. Nah, nun sewu. Inilah salah satu solusi. Tapi saya punya keyakinan Gunung Kidul ketika merubah pola penanaman menjadi sentra perkebunan, itu akan makmur Gunung Kidul. Keyakinanmu urung ana bukti? Ya betul. Beberapa bulan yang lalu kita akhirnya membuat pembibitan di Palian, Pak. Di Palian kita bikinkan pembibitan yang tadinya saya bibit ngambil dari Jawa Barat, dari tempat saya. Sekarang Palian tak bikinkan satu sentra pembibitan, dan hari ini sudah ada 10.500 bibit seedling yang sudah sedang berproses untuk kita tuakan sampai siap pindah ke lahan. Target kami tahun ini adalah 50.000 tertanam. Tapi melihat teknis proses berjalan selama 1 bulan lebih ini, ketoknya orang nyanda. Karena 10.000 itu butuh proses sekitar 2-3 bulan untuk bisa kosong longgar karena tempatnya terbatas. Begitu saya mendapat kabar dari Pak Iwan dan Pak Elok bahwa kelompok Tani Karangmojo ingin ketemu, dengan senang hati Pak. Saya tidak dibayar oleh Gunung Kidul, tetapi saya dibayar oleh Tuhan menikmati alam Gunung Kidul, dan saya akan mengembalikan itu. Lalu saya garis bawahi, dorong masyarakat yang memang mau didorong. Nek masyarakat ki ora gelem didorong, jangan gurung guang-guang tenaga. Solusinya gimana? Ayo kerja bareng. Nah, saya hari ini menyampaikan, saya menawarkan ke bapak-bapak sekalian, kalau apa yang saya sampaikan ini bisa minimal mengangkat perekonomian kita pribadi, masing-masing dari kita. Kalau kalian kemudian pengen mengangkat perekonomian secara kelompok, gapoktan, atau lingkungan yang lebih luas, atau Gunung Kidul yang lebih luas, monggo ayo bergabung bersama kami. Tapi kalau kalian berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak rasional, alah sokeh ribuan orang yang sebelum kamu datang ke sini mengatakan ini, yep, monggo. Saya percaya ketika memecahkan sebuah batu besar, orang yang memukul batu itu 100 kali, wis tak pukul 100 kali ora pecah kok Gunung Kidul iki. Dan saya yakin kapan wektune watu iki mesti pecah. Goal kita adalah 4 tahun, 5 tahun yang akan datang Gunung Kidul kebak tanaman alpukat. Teknisnya alon-alon Pak, PPL punya pengetahuan di lapangan, kami butuh belajar. Kami punya sedikit ilmu yang kemudian bisa kami terapkan di sini. Sing kurang tambah ono Pak, sing luweh kurang ono. Kan seperti itu Pak, sehingga kerjasama ini akan manis. Saya dan tim butuh cuma satu Pak, sugih. Saya nggak butuh nama saya udah dikenal Pak, dinyanyikan semua penyanyi lagu Bang Toyib, jangan pulang-pulang gitu. Udah kenal saya Pak. Tapi aku mau dewi, saya pengen ngajak satu komunitas, petani alpukat harus kaya.
Beliau itu orang Pati. Dan di Pati itu setiap RT mesti ada Rubicon. Setiap RT mesti ada Alphard. Tapi yo makmur dari singkong. Dan saya punya keinginan, nek Karangmojo iki tandur alpukat, saya pengen lihat 5-10 tahun yang akan datang, Karangmojo itu okeh, omah-omah magrong-magrong, ekonomi bergerak semua. Kalau Gapotan, masyarakat secara umum Karangmojo mensupport, pengen, monggo ayo kerja bareng. Bupati ini suatu saat akan tepuk dada. Gunung Kidul sentra alpukat. Sing pengen tak jak melu sugih iki masyarakatku. Petani-petani Gunung Kidul sing duwe lahan gur 100 meter, 200 meter, dia punya 1 pohon, 2 pohon. Dan itu ketika dikumpulkan menjadi ratusan ribu pohon, nanti akan timbul perekonomian ini. Nun sewu, ada ilustrasi sedikit, jenengan tanam jati berapa tahun, jenengan hitung-hitung dewe. Saya nggak mau membuka hitung-hitungan gamblang dengan buah alpukat. Tapi saya kemarin ke Gunung Pati, Semarang, 2 pohon, usia ada 20-25 tahun, itu 2 pohon dibayar 7 juta. Andai kata jenengan sampai ke titik itu, tanaman kalian sampai dihargain ora 3 juta Pak, 1 juta we. Ekonomi sampean bertahap akan meningkat. Dan ora kudu tandur terus seperti jati. Tanam sekali iso diwariske nang anak putu. Gitu loh Pak. Perawatannya aku kurang ngerti lah. Ini tim kami yang akan menyiapkan perawatannya. Tim kami yang akan memberikan bibit, tim kami yang akan memberikan pendampingan, panen nanti kita garap bareng-bareng. Walaupun kami sudah punya perencanaan untuk, bahkan kemarin Pak, saya untuk bicara di sini saya riset dulu ke Yogyakarta. Seperti yang kita lihat ini alpukat nih Pak. Saya mau tanya, ora kudu dijawab, saya pikir jenengan akan sepakat bahwa ini alpukat yang lebih baik daripada yang lain. Ini Pak, saya beli di Superindo. Nanti jenenge Kota Gede. Dengan harga 50.000 per kilo. 49 sekian. 50.000 sekilo. Ini saya beli di Mirota Kampus. 40.000 kurang sithik sekilo. Dan ini saya beli di pinggir dalan Joinangun. Arah ke Patok dengan harga 100.000 3 kilo tanyang untuk 28.000 per kilonya. Ini tanaman saya Pak. Tak tekoi ke manajernya di Superindo, Mas, saya bawa alpukat. Alpukat ini sampean pernah nampa ora? Walah ya jarang-jarang Mas. Alpukat ini padahal ini tidak saya kembangkan. Nun sewu Pak, ini tidak saya kembangkan. Kenapa? Banyak kriteria untuk menjadi tanaman yang bisa saya kembangkan. Pertama, bukan bobot. Pertama adalah rasa, karena saya menganut paham rasa. Rasanya harus enak, pulen, kering, mau manis, mau gurih, silakan. Karakteristiknya nanti sesuaikan. Yang kedua, tanaman tersebut harus bobotnya, karena ada dua ukuran jumbo seperti ini dan ukuran meja. Ukuran meja ya mungkin seperti ini, gede sedikit. 1,3 kilo, 1,4 kilo, 1,3 kilo. Ya, yang umum di masyarakat kita sing gede. Apa karena di alam bawah sadarnya itu setiap yang gede itu menyenangkan gitu, saya nggak tahu. Nah, yo goro-goro sekarang ada Yayasan Al-Nusa mengembangkan mencari alpukat terbaik nasional. Miki 2017 itu juara, rasanya masih kalah sama juara 2 R1 Rifai. Tapi Miki jadi juara karena 1 manis bentuknya, kedua bobotnya 1,2 kilo. Jadi penilaiannya Miki itu bukan karena rasa. Hanya rasa tok, bukan. Kalau rasa dia kalah sama R1, kalah sama Deana, kalah sama Cengko. Nah Miki itu sekarang harus kita sepakati, Miki itu bukan alpukat terenak Pak, tapi Miki itu alpukat terlaris. Gitu loh. Kenapa terlaris? Karena pangsa pasar sekarang baru menilai Miki sebagai barometernya. Mereka belum kenal Cengko. Loh Cengko belum ada di pasaran kok.
Mereka belum kenal Deana. Oh, Deana belum ada di pasaran kan? Banyak alpukat yang lebih enak daripada Miki akan kita tanam di Gunung Kidul. Dia punya pemetaan skala nasional, mana sentra-sentra ini. Nah, saya infokan bahwa Gunung Kidul sedang kita buatkan pondasi, cuman nanti ngendi ra ngerti. Nah, hari ini saya tawarkan, karena kita ketemu. Karangmojo bersedia apa tidak? Non sewu kita enggak semangat Pak. Aku ado-ado saka Jawa Barat mrene golek siap. Ramutu. Siap enggak nih? Dan disitulah kami akan jeletreke sedetail mungkin karena masyarakat yang akan menanam. Jadi tanpa mengesampingkan panjenengan, kami di sini akan memberikan globalnya saja gambaran bagaimana cara bermitra dan menanam alpukat. Nek sing ora tanggung jawab rasa, Pak. Dan kami tidak model ngereh-ngereh, Pak. Ayo menu aku, tandur karo aku sesuk men sugih enggak. Saya enggak punya pengikut, enggak masalah, Pak. Saya setuju. Jadi non sewu, kenapa saya disampaikan seperti ini? Biar panjenengan itu benar-benar perso, benar-benar menyadari dengan sepenuh hati kalau saya menanam alpukat itu untuk diri saya sendiri. Dan nek kurang saking 8 mengke gathuk, ini bukan maksimal, otomatis kula tebang daripada nanti rugi, mendingan dari awal kami kondisikan tanaman itu berjarak 8 meter. Itu untuk rumah di wonten griya. Mas, aku kudu lahan Bu sawit iki. Enggak masalah. Tak support, Pak. Sing penting sampean tanggung jawab. Itu saja. Aku amut loro, aku amut 50, aku amut 500. Saya support, Pak. Yang penting kami minta tanggung jawabnya. Seperti itu. Penggulungan-gulungan itu sing sampun dados niku lajeng mengke diuruk rata kalih lemah utawi digawe mutluk karena itu sambil menunggu musim tanam datang, hujan pertama datang dan kami suplai bibitnya. Jadi kan pas lubang-lubang itu diparingi itu cepat ditengeri. Nah, besok begitu udah untuk wah itu wis awal ini kami akan suplai bibit langsung kita tanam seperti itu. Gue pilih makanan tentunya kakak-kakak tua atau langsung mawon sosialisasikan ke masing-masing poktan. Poktan langsung mensosialisasikan ke anggotanya. Jadi sasaran pengembangan alpukat ini bukan lahan tertentu, tapi utamanya adalah untuk masyarakat petani. Jadi nek sing duwe pekarangan cukup ditanduri loro posisi niku termasuk bagian. Bahkan itu yang diutamakan karena nandur loro posisi itu mesti terawat. Tapi nek nandur 10 munggah nek diawasi ya kemungkinan ora terawat. Niku Pak. Mula langsung segera membuat CPCL setelah sosialisasi ke petani. Gambaran sing pengalaman sing kula alami wonten ing Dijarjo, Pak. Kemudian yang kedua, ini nanti sebelum penanaman setelah PCPL-nya sudah ada, ini akan adanya peninjauan lokasi tidak? Karena seperti yang disampaikan tadi juga ada harapannya kan nanti pertumbuhan tanaman alpukat ini akan lebih bagus. Ini nanti Kaimon seandainya bisa ya ada peninjauan lokasi yang mana yang akan ditanam sebelum nanti pembuatan lubang tanam. Karena apa? Jangan sampai nanti petani setelah membuat lubang tanaman untuk tanaman itu ternyata tidak memenuhi dari alpukat Panjalu sendiri sehingga petani sendiri sudah ngoyo-ngoyo gawe lubang kok ternyata tidak bisa untuk tanaman itu. Sudah lama direncanakan untuk nanam alpukat. Apakah menjadi pertanyaan, bisakah ini untuk didata masuk di walaupun tanahnya di tempat saya, cuman dia orangnya orang di luar Kecamatan Karangmojo. Gitu aja Pak, terima kasih. Pak Thoyib akan kita bikin prasasti di Kelor ini karena apa? Nuwun sewu, prasastinya kalau beliau sudah meninggal sangat berjasa untuk Gunung Kidul semuanya, nah, khususnya di Karangmojo. Saya terus mikir Pak Thoyib, Tepus itu saya kan dari Tepus, dari Giri Panggung. Sana banyak lahan yang
terasnya itu termasuk langsung nak udan banyune ilang. Mete wis do diketoki. Biyen ini kok pengen ingin ganti. Saya bar pertemuan seperti ini biasanya tidak lewat WA. Ring rono, seandainya nyabang di sana gimana? Bisa enggak? Oh tidak ada, alhamdulillah. Khususnya di Giri Panggung, saya mohon kalau belum tercover, karena orang-orangnya yang di Giri Panggung itu mau polah, nah orang nek duwite no, sing sak dhuwurku sing sok digaji ku ora gelem. Ini nak saya tidak bergaji pun dolan nang Palian nang Sabtosari ketek wetak gelo. Nah itu Pak. Jadi saya nanti akan membantu kemitraan Bapak ini di wilayah Kelor. Itu rata-rata satu kakak itu ada yang 3, ada yang 5. Jadi kita hitung sama Pak Lurah itu ada sekitar 1.500 kakak pekarangan itu nanti bisa tersuplai semuanya. Saya nanti yang gambleh di lapangan sama Mas. Tansah kunjaken dhateng kersanipun Pangeran Allah Subhanahu wa taala dapat sampun pareng kabar karomatan dhateng kita sedaya satemah wonten wekdal enjang tumungkap siang menika kita tasih saged pirangi wonten ing ruang rapat BPP Kapanewon Karangmojo menika kanthi kawontenan Bapak Karahayon lan katitik Bapak Ibu ketingal sehat so seneng mekaten. Wonten kersanipun bapak-bapak saking kelompok alpokat Panjalu ingkang kula hormati, datang Bapak Ketua Pengurus asosiasi utawi forum Gapotan se-Kapanewon Karangmojo, jumrah datang bapak anggota soho kanca-kanca saking BPP Kapanewon Karangmojo ingkang kula tresnani. Kula nggih kepengin mangertos isinipun sosialisasi menapa kelerasan kula ki ambak nggih napa aktif dan ternyata napa nggih ingkang kula aturaken menika gayung bersambung. Jujur niki wong kelakare Pak Prapto niku nggih kula niku ya wong separo Karangmojo Kelor. Kula nek sing tak incer Kelor nek Kelor gur ngapusi titenono aku kowe iso. Kula pun kathah sok ngundhamana Kelor niku. Lah ndi buktimu kula ngoten niku. Kelor niku pinter-pintere napa nandur jagung pakan kalih Kalonjono ngoten. Nek liyane engko sik berarti kalih sing sanes-sanes sing sipatipun napa inovatif niku kurang apa to Kelor iki. Lemahe subur banyune niku melimpah saben pedukuhan ana. Mila ngapunten kula kadang-kadang sok kasar dhateng panjenengan niku sifat kula mboten sengit mboten. Ning kula niku ngitik ngoten. Kula nggih falsafah niku werkudarane nek ngundang anake apa tau gek di anakku sing bagus dhewe mboten pokoke digajul kan ngoten. Kersane nggih niku mau langkung pirsa ngoten. Terkait dengan sosialisasi menika kula atas nami pemerintah Kapanewon Karangmojo jenengan boten sah adri malah kita ngaturaken kuing matur nuwun wong ngene kepara kula ki ambak nggih tertarik lan kula nggih sebagai pelak napa nggih ternyata kita sehati.